Shalom, di video pembelajaran kali ini kami akan menjelaskan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, yang pertama itu kita akan mencari tahu apa itu keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bidang multidisipliner yang bertujuan melindungi tenaga kerja dari risiko cedera dan penyakit akibat pekerjaan. Nah, menurut ILO, setiap tahun terjadi lebih dari 250 juta kasus cedera kerja dan 160 juta penyakit akibat kerja di seluruh dunia. Nah, hal ini menunjukkan pentingnya pengendalian bahaya di tempat kerja. Yang berikut itu hakikat ruang lingkup keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, interdisipliner keselamatan dan kesehatan kerja melibatkan teknik kedokteran, psikologi, ergonomi, hingga ekonomi. Nah, fokus utama mencegah kecelakaan dan penyakit kerja melalui pendekatan sistematis terhadap manusia, mesin, lingkungan, dan organisasi. Baik, yang berikut adalah lembaga dan regulasi keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ILO mengembangkan standar dan program global keselamatan kerja. Nah, sedangkan WHO itu fokus pada promosi kesehatan kerja dan penyusunan standar global. Sedangkan OSHA itu membuat dan menegakkan standar keselamatan dan kesehatan kerja. Sedangkan Badan Keselamatan dan Kesehatan Eropa mengarahkan kebijakan keselamatan kerja di negara-negara Eropa. Baik, yang berikut adalah model interaksi kerja dan bahaya menurut Smith dan Sainford. Terdapat 5 elemen utama. Yang pertama itu manusia atau pekerja, kemampuan fisik, kognitif, dan psikologis. Yang kedua itu tugas, beban kerja, tekanan, dan kepuasan kerja. Yang ketiga itu lingkungan kerja, paparan fisik atau kebisingan, suhu, naik kimia, gas, debu, dan biologis. Yang keempat itu teknologi atau alat. Nah, desain mesin, keamanannya, dan umpan balik pengguna. Yang terakhir itu organisasi, struktur manajemen, gaya kepemimpinan, dan iklim keselamatan. Nah, yang berikut adalah jenis bahaya di tempat kerja. Yang pertama itu fisik. Fisik itu kebisingan, suhu ekstrem, dan radiasi. Sedangkan kimia itu asap, uap, logam berat. Biologis itu virus dan bakteri. Nah, yang terakhir itu psikososial, yaitu stres kerja dan tekanan produksi. Yang berikut adalah penyakit dan cedera kerja umum menurut NIOSH. Nah, gangguan muskuloskeletal yaitu punggung dan pergelangan tangan. Nah, penyakit pernapasan itu seperti asma, gangguan pendengaran akibat kebisingan, gangguan psikologis yaitu stres dan burnout. Nah, yang terakhir adalah cedera traumatis atau amputasi dan patah tulang. Yang berikut strategi pengendalian bahaya. Nah, ada 3 prinsip utama pengendalian bahaya. Yang pertama, eliminasi bahaya. Nah, misalnya reducing alat atau proses atau substitusi bahan. Yang kedua, penghalang bahaya, pelindung mesin, ventilasi, sistem interlock. Dan yang ketiga, peringatan dan pelatihan. Label bahaya, instruksi kerja aman, pelatihan keterampilan kesehatan kerja. Yang berikut program inspeksi dan statistik cedera. Inspeksi bahaya untuk mendeteksi dan mengurangi risiko sebelum cedera terjadi. Statistik cedera mengukur
mengukur performa kesehatan kerja melalui frekuensi, keparahan, dan jenis cedera. Pelatihan dan promosi perilaku aman. Pelatihan efektif melibatkan tujuan spesifik, misalnya pengenalan bahaya mata, metode aktif, simulasi, demonstrasi, evaluasi berkelanjutan, peran serta karyawan dalam proses pembelajaran. Kesehatan kerja bukan hanya tanggung jawab teknis, tetapi juga manajerial dan sosial. Penguatan budaya keselamatan memerlukan kolaborasi antara individu, manajer, dan lembaga pemerintah. Investasi pada keselamatan akan berdampak langsung pada produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja. Mari jaga kesehatan mental dan fisik Anda mulai dari sekarang. Terima kasih.